hujan. Teman-teman, bagusnya Bel pulang atau ke Jualket saja? Ya udah deh, Bel pulang aja ya. Dadah. Kita mau sapa temennya sama-sama ya. Selamat datang teman-temanku, aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga, satu dalam kasih Tuhan. Selamat datang teman-temanku, aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga, satu dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya. Ku mengasihinya, kamu mengasihinya. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Selamat datang teman-temanku, aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga, satu dalam kasih
memuji Tuhan sama-sama ya. Oke. Na 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 na. Lambaikan tangan semuanya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu ku rindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu ku rindukan lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Na 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 na. Na 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 na. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus selalu ku rindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang
Jo, kita berada di tengah laut. Awas, El. Jo, lihat itu. Wah! Jo, kita ada di mana? Jo, kamu lagi ngapain, Jo? Shh, lihat itu, El. Ya Allah, telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Segala air telah mengepung aku dan mengancam nyawaku. Aku tenggelam ke dasar bumi. Tapi ketika itulah Engkau naikkan nyawaku, ya Allah. Ketika jiwaku letih lesu, teringat aku kepadamu. Dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Dan apa yang kunasarkan akan kubayar. Ampuni aku, ya Allah. Keselamatanku hanyalah dari Tuhan. Aku harus bersiap dan segera ke Niniwe. Dia siapa, El? Oh iya, aku pernah baca di Alkitab, Jo. Dia adalah Yunus. Yunus? Iya, Jo, Yunus. Wah, kita cari lebih banyak lagi tentang Yunus, yo, El. Shalom adik-adik JL Kids, perkenalkan namaku Kapten Catherine. Nah, hari ini Kapten Catherine pengen ngajak adik-adik semua buat ikut naik kapalnya Kapten Catherine. Tapi sebelum adik-adik JL Kids ikut petualangannya Kapten Catherine pengen denger nih suaranya adik-adik JL Kids. Coba kita mau yel-yel dulu ya. JL Kids, yes I am. Wow, keren-keren sekali ya adik-adik JL Kids ini. Yuk, kalau kayak gitu kita sama-sama naik kapalnya. Adik-adik lihat gak? Cuacanya terang. Lihat tuh, langitnya biru, ada awannya. Mataharinya cerah sekali hari ini. Wah, kayaknya petualangan Kapten Catherine hari ini bakal sempurna di adik-adik. Tapi kok kayaknya ada yang kurang ya? Kira-kira adik-adik JL Kids tahu nggak? Coba Kapten Catherine pikirin dulu. Oh iya, Kapten Catherine tadi lupa buat berdoa sebelum berangkat. Tapi nggak apa-apa kali ya. Kayaknya nggak akan terjadi hal yang buruk. Lihat aja tuh, langitnya cerah. Airnya juga tenang-tenang aja. Kayaknya nggak akan jadi apa-apa. Ya udah deh, kita lanjut aja. Loh, kok tiba-tiba ada badai ya, Dede? Kok tiba-tiba turun hujan? Ada banyak kilatnya. Aduh, Kapten Catherine takut. Aduh, ini kenapa ya, Dede? Ada jalan kita tidak tahu nggak ini kenapa kok tiba-tiba turun hujan? Kok tiba-tiba mendung sih? Padahal tadi cerah loh, Dede. Aduh. Oh iya, ini pasti gara-gara Kapten Catherine lupa berdoa. Aduh, Tuhan, minta ampun Tuhan, ampuni aku Tuhan. Adik-adik, kalau kayak gini, Kapten Catherine jadi inget satu cerita. Ada tokoh Alkitab juga yang juga naik kapal, adik-adik. Karena dia nggak taat sama perintahnya Tuhan, akhirnya dia dimakan ikan besar, adik-adik. Besar sekali. Namanya Yunus. Wah, kalian adik-adik penasaran nggak, adik-adik? Kalau penasaran, yuk kita simak ceritanya. Shalom adik-adik JL Kids. Nah, tadi kalian udah lihat ya dramanya Kapten Catherine. Gimana? Menurut kalian tadi Kapten Catherine sudah taat belum sama Tuhan Yesus? Gimana? Kalau misalkan Kapten Catherine lupa berdoa tadi, taat nggak? Enggak ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Catherine mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sama kayak Kapten Catherine tadi, yang sama-sama nggak mau ikut perintahnya Tuhan. Suatu hari ada seorang nabi Tuhan yang namanya Yunus. Siapa? Yunus. Nah,
Suatu hari Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke sebuah kota yang namanya Niniwe. Karena kota Niniwe sudah banyak sekali berbuat dosa. Banyak sekali kejahatan yang dibuat orang-orang Niniwe yang membuat hati Tuhan Yesus sedih adik-adik. Makanya Tuhan Yesus mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi ternyata Yunus merasa takut adik-adik. Aduh, karena orang-orang Niniwe tadi jahat. Makanya Yunus takut untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya Yunus malah kabur adik-adik. Pergi ke kota yang jauh sekali, yang namanya kota Tarsis. Wah, berarti Yunus gak taat ya adik-adik. Kira-kira kalau Yunus gak taat sama perintah Tuhan, itu baik atau buruk adik-adik? Ayo, baik atau buruk? Nah, saat Yunus pergi menuju ke kota Tarsis, dia naik kapal adik-adik. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada badai yang besar. Wah, orang-orang yang mau ke Tarsis semuanya pada bingung adik-adik. Kenapa tiba-tiba ada badai yang besar? Akhirnya karena Yunus tahu bahwa ini adalah perbuatannya, karena ini adalah kesalahannya, karena Yunus sudah nggak taat sama perintahnya Tuhan. Jadi Yunus pun mengatakan ini adik-adik sama orang-orang yang mau berangkat ke Tarsis tadi. Yunus mengatakan bahwa lemparkan aku ke laut saja, nanti lautnya akan reda lagi. Dengan sedih, akhirnya orang-orang yang mau berangkat ke Tarsis melemparkan Yunus ke lautan. Buf, akhirnya lautannya jadi reda. Tapi adik-adik, kalau misalkan kita dilemparkan ke laut, pasti tenggelam ya adik-adik. Tapi kalau Yunus enggak tenggelam loh adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan mengutus sebuah ikan yang besar sekali. Mungkin besarnya tuh segini, enggak adik-adik. Lebih besar lagi, segini, enggak adik-adik. Lebih besar lagi, segini. Wah, besar banget ya adik-adik ikannya. Ikannya memakan Yunus sampai 3 hari dan 3 malam. Kak Catherine, kira-kira Yunus selama di perut ikan selama 3 hari 3 malam itu ngapain aja Kak Catherine? Adik-adik, selama Yunus ada di perut ikan, Yunus tuh berdoa baik-baik adik-adik. Karena Yunus udah tahu bahwa dia tuh salah adik-adik. Yunus berdoa, Yunus minta ampun, Yunus bertobat adik-adik. Tuhan, maafkan aku ya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, tolongi aku supaya aku bisa keluar dari perut ikan besar ini. Nah, karena Yunus berdoanya sudah sungguh-sungguh, Tuhan pun mendengarkan doanya Yunus adik-adik. Dan setelah 3 hari 3 malam, Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk membuang Yunus ke daratan adik-adik. Hore, akhirnya Yunus pun selamat. Setelah Yunus selamat, ia pun langsung taat sama perintahnya Tuhan dan pergi ke Niniwe. Wah adik-adik, ternyata Yunus sama kayak Kapten Catherine tadi ya adik-adik. Kalau kita nggak taat sama perintahnya Tuhan, mungkin akan ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi adik-adik. Tapi ingat, kalau kita berdoa, kalau kita bertobat, maka Tuhan bisa mendengar dan Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti ayat hafalan kita minggu ini yang ada di Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Nah, sama seperti Yunus tadi, karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan ia bertobat, maka Tuhan mendengarkan doa-doanya Yunus. Dan akhirnya Yunus bisa selamat deh dari perut ikan besar. Nah, sama seperti Yunus, kita juga harus selalu taat dimanapun kita berada ya adik-adik. Misalkan, yang pertama di rumah adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak kalau kita di rumah, kita harus nurut sama siapa? Tahu nggak? Bener, kita harus taat sama orang tua kita. Misalkan orang tua kita menyuruh kita untuk merapikan tempat tidur kita, atau misalkan disuruh cuci piring, adik-adik harus mau ya, adik-adik harus turut. Karena apa? Karena orang tua itu wakilnya Tuhan. Jadi adik-adik Joel Kids harus nurut sama orang tua. Kalau adik-adik Joel Kids belum nurut sama orang tua, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar untuk nurut sama orang tua ya adik-adik. Atau misalkan yang kedua, kalau misalkan kita di sekolah adik-adik. Nah, kalau misalkan di sekolah, kira-kira adik-adik Joel Kids tahu nggak kita harus nurut sama siapa? Coba, nurut sama siapa adik-adik? Betul! Kita harus nurut sama guru-guru kita. Misalkan guru-guru kita nyuruh kita supaya jangan mencontek, atau misalkan jangan berbohong. Nah, berarti kita juga harus nurut sama guru-guru kita. Taat sama guru-guru. Atau kalau mau ke sekolah minggu adik-adik. Siapa yang di sini kalau misalkan sekolah minggu, kalau mau dibangunin, masih suka marah-marah, masih suka kesel sama orang tuanya. Nah, nggak boleh adik-adik. Kita harus taat sama orang tua kita. Kita juga harus ke sekolah minggu adik-adik, nurut sama perintahnya Tuhan, supaya kita bisa ngobrol terus sama Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik, supaya Tuhan menyertai kita, supaya Tuhan menjaga kita, dan juga supaya kita selalu taat sama semua orang. Kita juga taat sama perintahnya Tuhan, sama seperti Yunus tadi. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah benih firman-Mu ini dapat bertumbuh di hati kami dan dapat berbuah Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami bisa selalu taat oleh firman-Mu dan juga taat dimanapun kami berada. Sama orang tua, sama guru-guru, sama kakak-kakak sekolah minggu. Ajarkan kami untuk selalu punya ketaatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Buat adik-adik Joel Kids yang sudah berdoa dan mengucap syukur dan juga punya ketaatan, kita katakan amin. Oh, ternyata Yunus itu disuruh Tuhan ke Niniwe untuk menyelamatkan kota itu. Iya, Jo. Ternyata karena Yunus berdoa dan bertobat, maka Tuhan memberi kesempatan lagi untuk Yunus. Dan karena itu, kita dan Yunus akhirnya dimuntahkan dari perut ikan besar itu. Oke, El, sekarang aku sudah paham. El, lihat, di sana ada unta. Yuk kita naik unta. Nah adik-adik, kita udah selesai ibadah online hari ini. Siapa yang masih semangat? Wah, adik-adik Joel Kids luar biasa. Kalian keren hari ini. Udah ngikutin ibadah online dari awal sampai akhir. Yuk, sebelum kita selesai, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta berkat dari Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, karena kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, supaya setelah kami selesai ini Tuhan, Kau yang selalu berkati kami, Kau yang selalu jagai kami Tuhan, Engkau yang berkati
sekolah kami Tuhan, Engkau juga yang berkati kedua orang tua kami, Engkau yang berkati liburan kami Tuhan, Engkau juga Tuhan yang berkati setiap anggota keluarga kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan supaya firman-Mu tadi Tuhan bisa menjadi berbuah dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setelah kami juga akan menyelesaikan aktivitas kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau yang selalu jagai dan selalu sertai kami Tuhan. Pertemukan kami lagi Tuhan minggu depan Tuhan dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you Adik-adik Joel Kids. See you next week. Bye-bye. Beryl nyesel pulang. Tuhan Yesus maafin Beryl ya. Beryl salah. Walaupun hujan, Beryl tetap harus pergi ke Joel Kids. Teman-teman semua, jika berbuat dosa, harus segera berdoa dan bertobat kepada Tuhan. Dadah teman-teman.